Hadis Nasuhul Ibad. Kita akan melanjutkan di makalah ke-6 halaman 39. Halaman 39 ya. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Makalah ke-6, kam mim mustadrajin bin ni'matin alaihi. Dari Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat Nabi juga, Abdullah bin Mas'ud. Kam mim mustadrajin, banyak manusia yang dirugikan bin ni'matin, karena nikmat atau karena kenikmatan, itu namanya mustadraj. Jadi kalau kita terjemahkan secara harfiah itu betapa banyak orang yang mendapatkan istidraj dengan nikmat. Makalahnya ini babnya bab ketiga, Ustaz. Bab ketiga di makalahnya ke-6. Iya, halaman beda-beda. Ya, makalah ketiga di makalah ke-6, Ustaz. Bab ketiga di makalah ke-6. Kam mim mustadrajin, banyak di antara manusia. Mustadraj itu yang mendapat istidraj. Istidraj itu istilah ya, sesuatu yang bisa menipu kita. Itu istidraj, sesuatu yang bisa menipu kita, bisa menipu karena istidraj. Orang mendapat nikmat sehingga dengan nikmat itu dia tertipu, lupa dengan kenikmatan itu sehingga tidak mampu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikmat itu adalah istidraj namanya. Ya, itu istidraj. Istidraj ya bahasa Arabnya. Maka kata Ibnu Mas'ud, kam mim mustadrajin bi ni'mati alaih. Banyak orang yang tertipu daya oleh karena diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara mereka yang tertipu daya karena nikmat itu? Adalah orang-orang yang lupa daratan kepada Allah atas karena dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mustadraj namanya. Jadi istidraj. Tapi kalau kita berbicaranya istidraj, masalah-masalah yang berkaitan dengan hal-hal yang menipu mata, menipu telinga, menipu apa lagi? Ya menipu mata terutama ya. Misalnya orang sulap, itu istidraj juga sama. Ya, sulap dia kalau zaman dulu kan zaman Firaun dengan Nabi Musa. Firaun membuat sihir ya, sehingga orang-orang terlena, dilemparkan sesuatu jadi ular. Itu sebenarnya istidraj. Penglihatan orang-orang aja itu ular, padahal sebenarnya bukan ular gitu. Tapi kalau Nabi Musa melemparkan tongkatnya kemudian menjadi ular, itu bukan istidraj. Itu bedanya. Karena memang ular beneran. Dijadikan oleh Allah ular itu, tongkat itu menjadi ular, memang ular beneran, bukan istidraj maksudnya. Ya, mukjizat, betul, mukjizat, kelebihan. Jadi begitu. Tapi kalau ularnya sihir yang dilemparkan oleh sihirnya Firaun, itu istidraj, karena tidak jadi ular beneran. Lah kalau jadi ular beneran ya kalah, nggak mungkin, pasti menang kepada ularnya Firaun, Nabi Musa. Maka karena ularnya Nabi Musa itu beneran, dia dapat mengalahkan ularnya sihirnya Firaun. Istidraj. Jadi sebenarnya gini, istidraj itu adalah sesuatu kelebihan, keunggulan, keutamaan yang diberikan kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah. Itu istidraj. Itu. Makanya tadi kembali lagi, kam mim mustadrajin bi ni'matin, banyak orang yang tertipu daya karena dia mendapatkan nikmat.
orang ini tidak ibadah tapi duitnya banyak. Akhirnya itu istidraj. Itu istidraj namanya. Kalau istidraj itu kalau orang diberi kerja tapi tidak beribadah kepada Allah. Nah, itu istidraj. Ya. Beda. Itu istidraj. Kelebihan, keunggulan, keutamaan, kehebatan, apa lagi? Tapi dia tidak beribadah kepada Allah. Itu istidraj. Itu kalau kepada para nabi itu namanya mujizat. Tapi kalau kepada para wali itu namanya karomah. Kalau kepada manusia biasa itu maunah. Ada namanya sendiri-sendiri. Ya. Contoh maunah itu gini. Ya, ini maunah nih. Ini semua sama tuh. Kelebihan-kelebihan, keunggulan, keutamaan diberikan kepada manusia, semua dapat. Para nabi dapat, para aulia dapat, kita juga manusia biasa dapat. Cuma namanya beda-beda. Kalau kepada nabi apa tadi? Mujizat. Kalau kepada para wali karomah, kan beda ya. Tapi kalau kepada manusia biasa kita ini itu maunah namanya. Ya, kelebihan. Kalau kepada orang-orang yang tadi durhaka kepada Allah, tidak ibadah, itu namanya gitu. Maunah itu bukan yang diberikan kepada kita. Ada, semua orang juga dapat maunah. Contoh, ketika sesuatu, misalnya kita naik motor nih. Kenceng naik motor, tabrakan. Itu motor sampai hancur dua-duanya. Yang sono hancur, yang kita juga hancur, yang itu meninggal orangnya, kita selamat. Luka pun enggak. Itu maunah. Nah, itu maunah namanya. Atau satu pesawat lagi terbang meledak, mati semua. Ada bayi kecil tuh selamat, hidup, enggak luka pun enggak. Itu maunah. Kita jatuh dulu ketinggian dari 10 meter ke sini nih, ke bawah. Jangan-jangan patah dia, luka juga enggak. Itu maunah. Itu maunah dari Allah. Kan itu nggak bisa dipelajari, jangan coba-coba diulang. Karena bisa jadi tidak dapat lagi maunahnya. Dulu ada, ini cerita ya. Dulu zaman Belanda, ada 4 orang tentara dikejar-kejar oleh Belanda di pinggir laut. Pinggir laut, terus ke tebing kirinya tebing tinggi. Jadi nggak jalan-jalan, cuma dapat masuk satu mobil aja. Dia pakai jeep, mobil jeep itu kan, yang 4 bannya. Dikejar dari belakang ke depan, udah hampir nggak ada jalan lagi. Ke sininya kanannya laut, ke kirinya ya tebing. Saking paniknya begitu mereka itu, karena kalau dia terus aja mungkin bisa ditembak dari depan juga. Siapa tahu di depannya ada Belanda juga. Karena panik, mereka turun berempat. Tidak ada jalan kecuali balik gitu. Kalau balik pasti selamat dia, ya walaupun dikejar dari belakang. Pokoknya balik, usahanya balik gitu. Kalau mesti diparkirin juga kan nggak mungkin. Dia pasti keburu ditembak. Mesti balik dulu kan, susah. Udah gitu jalan sempit. Akhirnya turun berempat. Turun, gimana caranya langsung? Masing-masing satu memegang ban satu-satu. 4 orang kan 4 ban. Langsung diangkat, dibalikin. Jadi dibalikin mobilnya ke arah belakang, langsung tancap gas, selamat. Tapi mereka aneh, kok itu bisa keangkat mobil itu ya. Setelah jauh, gitu Belanda udah nggak terlihat lagi. Mereka ngobrol-ngobrol aneh. Coba kita turun, kita coba lagi diangkat. Enggak. Berat memang. Mobil tentara kan. Itu maunah namanya kan. Iya, maunah itu. Jadi dicoba lagi diangkat berempat, masing-masing megang kayak tadi, nggak keangkat. Itu maunah. Jadi maunah. Jadi maunah bisa diberikan oleh Allah kepada orang yang secara berkelompok, berdirian, tetapi pada dasarnya biasanya nggak nyadar dia kalau dia itu mendapat maunah dari Allah. Tapi kalau hujan itu ya, bisa disuruh kuat gitu kan? Bisa. Iya itu nama maunah. Iya. Kalau diulang lagi nggak bisa. Itu maunah namanya. Ya gitu. Jadi kayak gitu. Nah jadi
apa ya? Ya keanehan ke apa ya? Ya keanehan, ke luar biasaan yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya, kepada manusia terutama. Itu namanya maunah. Pertolongan sebenarnya maunah itu. Pertolongan dari Allah. Nah, tetapi yang kita bahas di sini adalah istidraj. Jadi istidraj itu tadi, kembali lagi, kam mim mustadrajin bi ni'matin alaih. Banyak orang-orang yang dirugikan, tertipu karena mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak beribadah kepada Allah. Jadi dengan nikmatnya itu dia tidak bisa memanfaatkan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah. Itu namanya istidraj. Gitu ya. Jadi naudzubillah kita jangan sampai itu mendapatkan nikmat, mendapatkan rezeki yang banyak, kemakmuran hidup, rezeki yang banyak, harta benda banyak, tapi kita tidak ibadah. Itu hati-hati, jangan sampai itu, takutnya istidraj dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Kan ada orang banyak ibadahnya cuma biasa-biasa aja, bahkan nggak ibadah gitu ya. Tapi rezekinya makmur banget. Itu hati-hati, jangan sampai ini. Naudzubillah gitu ya. Naudzubillah jangan sampai itu istidraj dari. Istidraj itu kalau bahasa kita apa ya? Nyungkun. Apa? Diambulin. Iya, nih gua kasih lu, nih gua kasih lu, nih gua kasih gitu. Itu istidraj. Itu istidraj namanya. Itu harus hati-hati gitu ya. Jangan sampai terlena lah gitu. Bukan berarti kita nggak boleh menerima nikmatnya, bukan. Itu nikmat memang suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian tidak mensyukuri nikmat itulah namanya yang kemudian menjadi istidraj. Gitu. Kemudian yang kedua, wa kam mim maftunin bisana'i alaih. Dan tidak sedikit alias banyak orang yang maftun bisana'i alaihi, difitnah dengan pujian-pujian. Pada umumnya orang dipuji itu luar biasa, menjadi sesuatu yang membanggakan. Tapi hati-hati, itu fitnah. Itu dihormat-hormat, dipuji-puji, dibangga-banggakan. Jabatannya tinggi, orangnya hebat, gitu, punya kelembapan, punya pengikut yang banyak, didengar orang di mana-mana, terkenal. Hati-hati, itu maftun bisa jadi. Itu adalah fitnah. Karena banyak orang terlena dengan pujian itu. Terlena dengan pujian itu sehingga dia menganggap bahwa dirinya dialah yang hebat. Hati-hati itu, ya. Jadi wa kam mim maftunin bisana'i alaih. Banyak orang yang mendapatkan fitnah karena dipuji-puji, diagung-agungkan, dihebat-hebatkan, sehingga dia lupa itu bahwasannya yang dilakukan orang-orang kepada dia itu sebenarnya fitnah. Itu fitnah itu dalam pengertian cobaan lah. Nanti suatu saat karena orang itu terlena, udah dia jadi takabur. Kemudian yang terakhir, wa kam mim maghrurin bisitri alaih. Nah, ini juga bahaya nih. Banyak manusia-manusia yang tertipu dengan ditutupinya aib oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutupi aib itu maksudnya gini. Kita melakukan sesuatu dosa tapi orang nggak ada yang tahu. Kita merasa tenang aja, seolah-olah tidak berdosa gitu. Itu namanya maghrur, ya. Maghrur itu tertipu. Seolah-olah kalau kita berbuat dosa bukan dosa. Gitu. Enggak sholat nggak apa-apa lah, nggak ada yang tahu ini. Itu misalnya dalam hati kita, misalnya seperti itu. Nggak sholat juga sekali-kali ini. Itu hati-hati tuh, maghrur namanya. Bisa tertipu tuh. Kan kita kadang-kadang merasa benar ya, merasa tidak salah gitu. Padahal itu adalah apa? Maghrur. Maghrur itu ya tipuan. Tipuan, kita tuh tertipu dengan apa? Dengan godaan yang segitu ini, segini ini. Barangkali dia memaklumi, barangkali gini gitu. Itu maghrur namanya, orang yang tertipu sebenarnya. Seolah-olah itu bukan dosa gitu. Jadi wa kam mim maghrurin bisitri alai, banyak orang yang tertipu karena dosanya
ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia melakukan sesuatu kesalahan tidak terbuka. Manusia nggak ada yang menjelekkan dia, seolah-olah dia benar aja, padahal sebenarnya dia banyak dosa. Itu maghrur namanya. Jadi ini ketiga-tiganya bisa kena ke siapa aja. Kan kita juga bisa jadi tertipu oleh nikmat tadi, namanya mustadraj. Kita juga bisa jadi terlena karena pujian orang, ya. Kita juga bisa tertipu karena dosa kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mencuri tapi tidak kelihatan sebagai orang pencuri. Ya, banyak orang korupsi tapi dia tidak kelihatan sebagai orang yang koruptor. Padahal sebenarnya dia korupsi. Itu. Nah, itu maghrur namanya. Ya, maghrur. Padahal diperlihatkan atau tidak diperlihatkan oleh Allah itu ada dosa. Cuma biasanya orang terlena karena tidak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin sebenarnya dia korupsinya udah banyak dari tahun sekian sampai tahun sekian kan tidak ketahuan, seolah-olah merasa benar aja nggak pernah korupsi padahal dia korupsi. Gitu. Itu maghrur namanya udah. Ya, maghrur, tertipu dengan dia terlena, tertipu dengan ditutupinya aib. Tapi juga ada orang yang baru sekali korupsi langsung ketangkap. Nah, ini tidak tertipu, itu apes namanya. Apes itu namanya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi satu makalah ke-6 ini menjadi peringatan bagi kita harus waspada dan berhati-hati terhadap kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai tertipu dengan nikmat itu sehingga kita termasuk orang yang mendapat istidraj, ya, mustadraj namanya. Berhati-hati juga dari pujian orang, ya. Pujian itu yang mengagung-agungkan, membesar-besarkan kita, kemudian kita terlena dengan pujian itu sehingga kita menjadi orang yang takabur. Kemudian yang ketiga, berhati-hatilah kita dari orang-orang yang menutupi aib kita. Mungkin orang kasihanlah dia, jangan sampai orang tahu, kasihani. Tetapi dia tidak mau dikasihani, gitu. Padahal sebenarnya dia tidak dibuka aibnya oleh orang karena kasihan. Itu maghrur. Jadi tiga hal inilah menjadi pelajaran bagi kita agar kita selalu waspada dan hati-hati, jangan sampai tertipu dengan hal-hal yang tiga macam tadi. Pujian, kemudian nikmat karena mustadraj, kemudian karena ditutupi aib oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini paling berbahaya. Jadi intinya yang ketiga adalah kita berdosa tetapi merasa tidak itu maghrur namanya. Maghrur tertipu gitu ya. Maghrur, goror kan ada istilah maghrur tuh, goror itu ya nipu. Ya, kalau dalam istilah perdagangan goror namanya. Bai'ul goror itu ya jual tetapi menipu. Penjualan yang diiringi dengan tipuan tuh namanya bai'ul goror, haram hukumnya. Ya, memoles barang yang jelek menjadi agak bagus, itu goror, bai'ul goror. Termasuk menjual kucing dalam karung istilahnya, itu bai'ul goror. Jadi maghrur namanya. Kalau dalam istilah ini maghrur itu ya tertipu karena ditutupi dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan para jamaah sekalian, saya kira cukup dulu sampai di sini pengajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan ini banyak manfaatnya bagi kita, khususnya bagi Al-Fakir sendiri, umumnya bagi kita semua. Mari kita akhiri dan kita tutup pengajian kita pada malam hari ini dengan berdoa lihadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين 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 الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تنجينا بها جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.